Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wal iyadzu billah. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang begitu sangat penting di dalam agama kita. Satu tema yang merupakan salah satu di antara pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur kita. Ketika malaikat bertanya, "Man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk?" 3 pertanyaan penting yang akan ditanyakan di alam kubur kita. Tentang Allah, tentang Rasul, dan tentang agama kita. Dan tema ini akan kita ambil terkait dengan bagaimana kita mengenal Nabi kita. Bagaimana perjalanan kehidupannya dari awal sampai ketika beliau telah wafat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tema sirah nabawiyah merupakan tema yang sangat penting di dalam segala literasi pembelajaran Islam. Karena dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melewatkan bab penting ini. Bahkan salah seorang sahabat berkata, dahulu kami diajarkan sirah nabawiyah sebagaimana kami diajarkan ayat di dalam Al-Quran. Dan dengan mempelajari sirah nabawiyah akan menghidupkan satu rasa cinta kita kepada Rasulullah, membangkitkan gelora perjuangan yang mengantarkan kita kepada mencintai sunnah-sunnah dan syariat yang diemban oleh Rasulullah SAW. Dan mempelajari sirah nabawiyah juga akan mengantarkan kita memahami bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tahapan-tahapan step by step perubahan menuju masyarakat yang madani. Banyak di antara manusia sekarang, atau bahkan kelompok masyarakat, menggaungkan masyarakat madani. Bagaimana konsep menuju perubahan itu? Bagaimana menuju tatanan masyarakat yang ideal? Maka dari itu, sirah nabawiyah adalah jawabannya. Maka dalam pertemuan ini dan pada segmen-segmen berikutnya, kita akan membahas kitab sirah nabawiyah terkait dengan perjalanan kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, maka tidak akan utuh pemahaman kita kecuali setelah kita memahami bagaimana topografi, bagaimana letak geografis, kondisi politik, kondisi masyarakat, kondisi sosial budaya yang berkembang di masyarakat Arab pada saat itu sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Maka dengan itu kita akan memahami bagaimana kompleksitas dari dakwah Nabi SAW. Bahwasanya Nabi SAW diutus di tengah tatanan kehidupan masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja. Baik dalam keadaan sosial, politik, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan mengkaji dulu letak strategis dunia Arab dan suku-sukunya. Pembahasan ini akan kita intisarikan dari kitab
Sofi Rahman Al-Mubarakfuri dalam sirah nabawiyahnya. Beliau membawakan ataupun mencantumkan judul pembukaan, yaitu tentang letak strategis dunia Arab dan suku-sukunya. Sebagaimana kita ketahui, posisi Arab di perpetaan dunia itu terletak sangat strategis. Kalau kita ditanyakan kenapa dakwah ini, kenapa risalah Islam ini dimulai dari wilayah Arab, bukan Indonesia, bukan Eropa atau Afrika. Kenapa yang Allah pilih itu wilayah Arab? Ingat, Allah mengatakan Allahu a'lamu wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah sangat memahami, Allah sangat mengetahui kepada siapa akan diletakkannya tugas kerasulan itu. Maka Arab menjadi satu wilayah yang sangat strategis sekali. Kenapa demikian wahai ma'asyiral muslimin? Karena Arab berada di jantung peradaban dunia pada saat itu. Letaknya yang sangat strategis, yaitu di antara dua peradaban besar dunia yang saat itu bercokol. Yaitu di barat ada Imperium Romawi dan di wilayah timur ada Imperium Persia. Maka letak topografi yang strategis ini mengantarkan Arab merupakan menjadi suatu wilayah yang sangat strategis. Dan terlebih wilayah mereka adalah gurun pasir. Dan gurun pasir ini menjadikan Arab itu seperti benteng yang kokoh. Karena sepanjang peradaban mereka, orang-orang Romawi ataupun orang-orang Persia tidak mau menginvasi wilayah padang pasir ini, kecuali wilayah-wilayah yang berbatasan dengan wilayah dekat dengan Syam atau dekat dengan wilayah Irak. Akan tapi di jantung padang pasir Arab itu, maka tidak ada kekuasaan sama sekali kecuali kekuasaan yang dimiliki oleh orang Arab. Maka jadilah mereka wilayah-wilayah yang merdeka secara politik. Maka Arab, apa itu Arab? Itu Arab itu menggambarkan perihal padang pasir atau sahra, atau tanah gundul, tanah yang gersang. Ada yang menyebutkan Arab itu adalah sesuatu yang diambil dari nama nenek moyang mereka, yaitu Ya'rab, dari suku Qahtan. Terlepas dari itu semua, Jazirah Arab merupakan wilayah yang diliputi oleh padang pasir, yang menjadikannya merupakan benteng alami dari serangan luar. Kemudian Jazirah Arab ini berbatasan dengan Laut Merah yang memisahkan antara benua Asia dengan benua Eropa pada saat itu. Dan kemudian wilayah Arab ini dihuni oleh beberapa kaum, di mana kaum-kaum ini merupakan kaum-kaum yang berasal dari keturunan-keturunan sampai membentuk suatu peradaban. Maka para sejarawan membagi kaum-kaum Arab berdasarkan garis keturunan asal mereka. Ada dia hierarki dan ada dia susunan bagaimana komunitas Arab ini berasal berdasarkan dari susunan mereka, berdasarkan dari mana garis keturunan mereka. Yang pertama ada namanya Arab Ba'idah. Arab Ba'idah itu orang Arab yang sudah punah, orang Arab kuno yang sudah tidak ada lagi. Ini terdiri dari kaum Ad, kaum Samud, dan lain sebagainya yang Allah binasakan mereka. Ada Judais, ada Imlaq, dan lain sebagainya. Dan orang Arab Ba'idah ini sudah punah, yang disebut dengan orang Arab kuno. Kemudian yang kedua ada disebut juga Arab Aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ya'rib bin Yasjub bin Qahtan. Ini dari orang-orang Yaman. Dari orang-orang Yaman atau disebut pula dengan Arab Qahtaniyah. Ini teori pertama yang mengatakan Arab itu berasal dari Yaman. Berasal dari orang-orang suku Qahtan. Tatkala terjadi banjir bandang yang besar, ketika bendungan kaum Saba ataupun bendungan di Saba itu hancur, maka mereka bermigrasi dari ke segala penjuru pada saat itu. Dan yang ketiga ada Arab Musta'rabah atau Arab Musta'ribah,
yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail. Disebut dia dengan musta'ribah, yaitu orang asing yang menjadi orang Arab, atau orang asing yang menikah dengan orang Arab dan menghasilkan garis keturunan yang baru dia. Inilah dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Ismail alaihissalam bukanlah orang yang berasal dari negeri Arab. Tapi Nabi Ismail alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim berasal dari wilayah Mesopotamia, yang kita sebut sekarang wilayah Irak. Jadi dari situ Nabi Ibrahim berasal. Kemudian ketika beliau berhijrah ke negeri Syam, kemudian beliau juga mendapatkan istri dari Mesir saat itu, yaitu Hajar, dan kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memindahkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail ke wilayah tanah kering yang tandus yang kemudian disebut dengan Makkah Al-Mukarramah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tempat kelahiran Arab Aribah ini, kaum Qahtan, adalah negeri Yaman. Kita tidak membahas Arab Baidah. Arab Baidah ini sudah punah, sudah binasa, sudah tidak ada lagi. Kita akan bahas yang sekarang, yang pembahasan ini adalah Arab Aribah. Orang-orang Arab yang berasal dari Ya'rab bin Yasjub bin Qahtan. Itu mereka berasal dari wilayah negeri Yaman pada saat itu. Lalu berkembang menjadi beberapa kabilah dan anak-anak kabilah ataupun marga-marga. Yang terkenal dari kabilah ini adalah dua kabilah yang penting. Yang pertama Himyar, yang kedua Kahlan. Suku Himyar dan suku Kahlan. Dan Himyar ini darinya bercabang pula suku-suku yang lain, itu Zaid bin Jumhur, Quda'ah dan Sakasik. Dan kemudian dari suku Kahlan itu ada kabilah yang terkenal bernama Hamadan. Ada kabilah bernama Amnar, Tayyi, Madad, kemudian Kindah, Lakham, Juzam, Azd, Aus, Khazraj, dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak kabilah marga Kahlan banyak yang pergi meninggalkan Yaman, lalu menyebar ke berbagai penjuru Jazirah Arab pada saat itu. Ada yang mengatakan bahwa kepergian mereka terjadi menjelang banjir besar saat mereka mengalami kegagalan dalam perdagangan akibat tekanan dari bangsa Romawi. Dan kemudian mereka menempatkan diri mereka di wilayah-wilayah pelosok-pelosok dari Jazirah Arab pada saat itu. Dan kemudian marga Kahlan ini meninggalkan Yaman juga pada akhirnya. Ketika bendungan besar di negeri Sabah itu roboh, hancur, maka berpencarlah mereka dari wilayah Yaman pada saat itu. Terdapat ada suku Azdi meninggalkan Yaman dan kemudian mencari ke wilayah utara dan timur. Kemudian suku Sa'labah, mereka pergi ke wilayah Hijaz, dan dari suku Sa'labah ini terlahirlah Aus dan Khazraj, yaitu orang Arab yang akan mendiami wilayah Madinah yang kita sebut sekarang. Dan selanjutnya di antara keturunan mereka disebutkan juga berpindah dan menetap di kawasan Hijaz dan lain sebagainya. Dan di antara mereka ada Bani Lakham bin Juzam. Bani Lakham ini berpindah ke wilayah Jazirah Arab yang lebih dalam lagi. Dan kemudian Bani Tayyi dan Kindah dan lain sebagainya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas setelah ini bagaimana Arab Musta'ribah itu berasal. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan Makkah sebagai wilayah tempat menetap anak cucu dan keturunannya. Dan apa peran dari Nabi Ibrahim di dalam peradaban Arab. Maka dari itu jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah membahas pembagian Arab berdasarkan garis keturunan mereka, yaitu Arab Ba'idah, kemudian Arab Ba'idah, Arab Aribah, dan Arab Musta'ribah. Maka kita akan membahas Arab yang ketiga ini, itu Arab Musta'ribah. Orang non-Arab yang diarabkan, atau orang asing yang menikah dengan orang Arab tulen dan kemudian menghasilkan garis keturunan yang baru. Dan orang asing ini disebut dengan itu Ismail alaihissalam. Bagaimana kisahnya dan bagaimana perjalanan hidup Nabi Ismail alaihissalam sampai Nabi Ismail menjadi salah seorang di antara yang memiliki peran penting dalam peradaban Arab. Ya. Adapun Arab Musta'ribah ini, nenek moyang mereka yang tertua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang berasal dari negeri Irak. Yang peradaban lalu disebut dengan Mesopotamia. Itu suatu peradaban yang besar yang terletak di antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Peradaban yang silih berganti merupakan suatu peradaban yang agung, peradaban yang sangat besar. Sampai-sampai peradaban ini menjadi satu kekuatan politik di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Imam Ibnu Jarir At-Tabari menukilkan di dalam kitabnya, kitab tarikhnya, bahwasanya ada 4 orang raja yang kekuasaan mereka meliputi hampir seluruh dunia. 2 orang muslim dan 2 orang kafir. Yang muslim di antara mereka, yang muslim adalah Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain, dan 2 orang yang kafir yaitu siapa? Namrud dan Bukhtansar, yang disebut dengan Nebukadnezar. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Ibrahim alaihissalam awal dakwah beliau dimulai dari wilayah Irak, dan terjadi suatu pergejolakan yang sangat besar terjadi di wilayah Mesopotamia saat itu. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah terancam keselamatannya. Tatkala dengan terang-terangan dan berani Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan dakwah tauhid, mengajak manusia pada zaman itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengantarkan beliau untuk menghidupkan logika berpikir orang yang ada di zaman itu. Yaitu tatkala mereka menyembah patung, menyembah batu-batu. Maka Nabi Ibrahim ingin memainkan logika mereka bahwasannya batu tersebut tidak mampu memberikan manfaat dan tidak mampu menolak mudarat kepada mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Menghancurkan berhala-berhala mereka dengan kapak-kapaknya. Dan kemudian menyisakan satu patung yang besar dan mengalungkan kapak itu ke leher patung yang paling besar pada saat itu. Sampai tatkala ketika manusia berkumpul di saat itu dan melihat patung itu telah hancur, maka dilakukanlah investigasi, dilakukanlah pencarian dari pelaku pengerusakan dari patung tersebut, dan didapatkanlah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memainkan logika mereka. Tatkala mereka bertanya, engkau yang melakukan ini wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim berkata, yang melakukan itu adalah patung yang paling besar. Tanya sama patung itu, kalau kalian benar-benar jujur terhadap Tuhan kalian. Maka semua mereka terdiam bisu. Dan mereka mengetahui patung tidak mampu untuk bergerak, apalagi mengayunkan kapak. Dan mulai mereka terpikir bagaimana mereka menyembah sesuatu yang tidak mampu menolak kapak untuk menghancurkan mereka. Sembari mereka tertunduk malu dan berkata, engkau telah tahu Ibrahim bahwasanya patung ini tidak mampu memberikan manfaat. Engkau telah tahu wahai Ibrahim patung ini tidak mampu bergerak. Dan terus Nabi Ibrahim berdakwah kepada mereka, mengingatkan mereka, menyadarkan mereka. Tapi bukan kebaikan dan balasan baik yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, justru yang didapatkannya adalah ancaman pembunuhan.
Mereka berupaya membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dengan izin Allah, Nabi Ibrahim selamat dari peristiwa pembakaran ini. Tatkala Allah berkata dan berfirman kepada api, wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan kepada api, wahai api, jadilah dingin dan menyejukkan untuk Ibrahim. Maka tatkala dakwah sudah tidak bisa lagi untuk dilanjutkan di wilayah itu, orang-orang sudah menutup mata, menutup telinga mereka, dan mengancam Nabi Ibrahim, bukan hanya mengancam, menteror Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk berhijrah ke wilayah negeri Syam pada saat itu. Dan di wilayah negeri Syam ini Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan lagi perjalanan menuju Mesir. Dan di Mesir ini Nabi Ibrahim mendapatkan ujian pula, yaitu Raja Mesir pada saat itu sangat menyukai seorang wanita yang cantik jelita. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu memiliki istri yang sangat cantik jelita, yaitu Sarah. Kecantikannya tersohor seketika tatkala dia sampai di wilayah Mesir. Maka pembisik Firaun mengabarkan kepada raja mereka saat itu bahwasannya ada wanita yang cantik jelita. Dan kemudian menjadi satu kebiasaan Raja Mesir saat itu. Kalau seandainya wanita ini lajang, maka diambilnya seketika. Tapi kalau wanita ini telah bersuami, maka suaminya dieksekusi mati. Maka Nabi Ibrahim pun menyadari petaka ini. Dan ketika itu Nabi Ibrahim berkata kepada Sarah, kalau raja itu bertanya kepadamu siapa aku, katakanlah padanya bahwasannya aku adalah saudaramu. Dan Nabi Ibrahim tidak berbohong di sini. Karena pada saat itu tidak ada orang yang beriman kecuali dia. Di permukaan atau di atas bumi Mesir saat itu tidak ada orang yang beriman kepada Allah kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah. Maka persaudaraan di sini disebut dengan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Akhun fillah. Dan kemudian apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Diambillah Sarah dan dihadapkan di hadapan Raja Mesir pada saat itu. Dan Raja Mesir sangat terpesona dengan kemolekan dan keindahan dari wajah dan paras dari Sarah. Dan ketika dia mendekat berupaya untuk menyentuh dari tubuh Sarah, maka Allah jadikan tangannya kaku, membeku, tak mampu untuk bergerak. Maka saat itu dia berkata, wahai wanita, mintalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan ini. Maka Sarah pun berdoa untuk melepaskan itu. Kemudian ketika sudah dilepaskan belenggu di tangannya, dia mau mengulang lagi. Dia ingin lagi untuk menyentuh Sarah. Maka terjadi sekali lagi Allah jadikan tangannya kaku. Dan kemudian dibalikkan tangannya lagi ke dalam keadaan semula. Dan kali ketiga ingin dilakukannya lagi. Dan menjadi beku lagi tangannya, menjadi kaku lagi tangannya. Dan yang ketiga dikatakannya, wahai wanita, berdoalah kepada Tuhanmu melepaskan belenggu tangan ini. Dan aku berjanji tidak akan menyakitimu, tidak akan menyentuhmu. Maka dengan izin Allah setelah itu, Allah melepaskan belenggu di tangan raja ini. Dan kemudian raja itu berkata, kalian bukan membawa wanita kepadaku, tapi kalian membawa orang yang luar biasa. Orang yang bukan manusia biasa ini. Maka biarkan dia pergi. Maka pada saat itu Raja Mesir menganugerahkan, menghadiahkan salah seorang wanita yang disebut dengan Hajar. Dan kemudian Sarah pada saat itu memberikan Hajar ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana yang diketahui, Sarah pun mengakui kelemahannya, yaitu berpuluh-puluh tahun membina rumah tangga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau belum mampu memberikan anugerah anak. Maka Sarah pun menawarkan kepada Ibrahim Sarah agar kiranya menawarkan kepada Ibrahim Hajar agar kiranya mendapatkan anak keturunan dari beliau. Maka tidak lama berselang pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan momongan
dari istrinya bernama Hajar. Dan ini yang cikal bakal menjadi Nabi Ismail alaihissalam. Dan lahirlah anak tersebut. Dan sebagaimana perasaan wanita pada umumnya, terjadi pergejolakan dalam rumah tangga. Terjadi kecemburuan antara diri Sarah dengan Hajar pada saat itu. Yang mengantarkan Nabi Ibrahim untuk mengambil keputusan ataupun mendapatkan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail di salah satu lembah yang sangat kering kerontang, yang Allah sebutkan biwadin ghairi dzi zar'in indak baitikal muharram. Di salah satu lembah yang kering kerontang, tak ada sama sekali tumbuhan dan kehidupan, di samping Ka'bah al-Musyarrafah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam membawa anak dan istrinya ke wilayah yang kering kerontang tersebut, yang kemudian bernama Makkah. Dengan perlengkapan yang seadanya, bahkan hanya berbekal hal-hal yang sangat sederhana. Ditempatkanlah Hajar dan anaknya Ismail di salah satu sisi di antara sisi Ka'bah pada saat itu. Kemudian Hajar sebagai seorang wanita yang biasa, yang tidak memahami hikmah di balik satu peristiwa, langsung bertanya kepada suaminya, "Kenapa engkau tinggalkan kami di sini?" Tapi Nabi Ibrahim tanpa banyak bicara, diletakkannya dan ditinggalkannya anak dan istrinya. Maka Hajar mengikuti dan terus mengikuti. "Wahai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim tidak bergeming sama sekali. Sampai sekiranya Hajar spontan berkata, "Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk menempatkan kami di sini?" Maka kata Ibrahim, "Ya, benar." Maka secara spontan Hajar berkata, jikalau Allah yang memerintahkanmu, maka niscaya dia tidak akan mengabaikan kami. Dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Inilah gambaran bagaimana sebagai seorang muslim, tatkala kita mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, syariat membebankan sesuatu kepada kita, maka sejatinya itu bukanlah untuk kebinasaan kita, akan tetapi untuk suatu kemaslahatan yang kadang kita tidak tahu kecuali setelah terbukti beberapa waktu setelah kita jalani hal itu. Maka dengan ketegaran hati, ibunda Ismail, Hajar, menerima ketetapan dan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perbekalan saat itu sungguh sangat tipis sekali. Bahkan untuk sebatas bertahan hidup di hari itu, Hajar kewalahan. Apa yang didapatkannya? Anaknya meronta, menangis, meraung karena lapar dan haus pada saat itu. Dan kemudian naluri seorang wanita berupaya untuk bagaimana anaknya ini selamat. Sebagaimana yang kita ketahui, ma'asyiral muslimin, Makkah saat itu adalah wilayah yang kering kerontang. Namun apa yang dilakukan oleh Hajar? Walaupun di tengah kering kerontang, keadaan mustahil untuk menemukan air, tapi dia terus berusaha. Inilah intisari, inilah puncak dari ketawakalan itu. Untuk kita melakukan satu sebab, walaupun orang memandang sebab itu tak berarti. Walaupun sebab itu yang dipandang orang hanya sesuatu yang sia-sia kita kerjakan. Karena Allah tidak menilai kita berdasarkan besar atau tidaknya usaha itu. Akan tapi bagaimana kejujuran kita dalam bertawakal kepada Allah dengan melakukan sebab-sebab yang Allah inginkan. Berlarilah Siti Hajar ke wilayah Safa dan menaiki gunungnya. Diliriknya kiri dan kanan. Tidak didapatkannya ada tanda-tanda air ataupun tanda-tanda kehidupan. Kemudian bergerak dia lagi dari Safa menuju Marwah. Dan di Marwah dilihatnya kiri dan kanan. Tidak ada juga tanda kehidupan. Kalaulah ibunda ini, kalaulah wanita ini
mencukupkan dengan 1 kali pendakian Safa dan 1 kali pendakian Marwah, sebenarnya sudah cukup untuk menunjukkan usaha dia. Tapi lihat, dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Inilah gambaran dari keluarga Al-Hanifah, keluarga Al-Hanifiyah, keluarga yang tertanam di dalam diri mereka esensi nilai tauhid untuk mereka tidak berputus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana apa yang dikatakannya di awal tadi, kalaulah Allah yang memerintahkan wahai Ibrahim, niscaya dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Dan itu tampak nyata, bukan hanya sekedar lisan, akan tapi ditunjukkan dengan langkah nyata, dengan usaha yang nyata. Berlarilah terus dari Marwah tadi, Siti Hajar, menuju kepada Safa, balik lagi, dan kemudian kembali sampai 7 kali lamanya. 7 kali mondar-mandir Hajar dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa. Dan ini salah satu menjadi satu syariat nantinya untuk kita sa'i antara Safa dan Marwah. Dan di putaran yang ke-7, di bilangan yang ke-7, dia mendapatkan anaknya telah meronta-rontakan kakinya, menghentak-hentakkan kakinya. Dan seakan ada sumber air di wilayah anaknya. Maka langsung Siti Hajar bergerak menuju anaknya dan telah didapatkannya sumber air di tumitnya dari Nabi Ismail alaihissalam. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasannya malaikat Jibril menghentakkan sayapnya ke tempat tersebut dan memancarlah air. Maka oleh ibunda Hajar didamnya air tersebut dengan berkata Zamzam, 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 Zamzam. Berkumpullah. Lantas air itu pun menjadi satu telaga. Dan di sini Nabi Muhammad pernah berkata, semoga Allah merahmati ibunda Hajar. Semoga Allah merahmati Hajar. Kalaulah dia tidak membendung air Zamzam pada saat itu, niscaya akan mengalir dari Zamzam itu sungai-sungai yang akan mengaliri wilayah Arab. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah sejarah menetapnya Ismail alaihissalam di wilayah Jazirah Makkah pada saat itu, atau di wilayah Jazirah Arab pada saat itu. Kemudian apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Ketika Hajar pada saat itu menetap di wilayah itu, maka ada suatu kabilah dari wilayah Yaman bernama kabilah Jurhum sedang berekspedisi mencari di mana wilayah tempat mereka akan menetap. Dan ketika itu mereka mendapatkan di langit Makkah pada saat itu ada tanda-tanda kehidupan berupa burung yang berputar-putar. Maka mereka langsung mengambil kesimpulan, tidaklah burung ada di sini kecuali dekat dari daerah ini ada sumber air yang menjadi sumber kehidupan, air minum bagi burung-burung ini. Dan mereka telusuri lembah tersebut dan mereka dapati sudah terdapat di situ seorang wanita dan anaknya. Dan mereka pun meminta izin untuk menetap di situ kepada Hajar. Maka Hajar pun berkata, kalian boleh tinggal bersama kami, tapi untuk penguasaan air ini adalah otoritasku. Air ini, air Zamzam ini adalah otoritas murni dari diriku. Maka saat itu Hajar dan Ismail alaihissalam menjadikan wilayah itu sebagai wilayah tempat tinggal mereka, dan bersama dengan itu orang-orang Arab dari kabilah Jurhum tinggal pula bersama mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita ini terkait bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam sampai membentuk suatu peradaban yang besar yang bernama peradaban Arab. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada. Nabi Ibrahim alaihissalam tercatat dalam sejarah beberapa kali mengunjungi Mekah. Terkhusus tatkala anaknya telah menikah pada saat itu. Dan salah satu sejarah mencatat bahwasannya Nabi Ismail alaihissalam pernah dikunjungi oleh ayahnya. Yaitu tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah apa itu? Yaitu satu perintah di dalam mimpi bahwasannya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Inni ara fil manami anni adbahuk. Aku melihat di mimpiku, wahai anakku, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka seketika itu, ketika Nabi Ibrahim bermusyawarah kepada Nabi Ismail, dan seorang anak yang saleh ini telah menyadari bahwasannya ayahnya bukan sembarang manusia. Ayahnya adalah seorang nabi, seorang rasul yang Allah wahyukan, dan salah satu sarana wahyu adalah mimpi bagi para nabi. Maka Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah untukmu. Engkau akan mendapati diriku sebagai orang yang bersabar. Dan kemudian dengan berat hati, Nabi Ibrahim pun membawa anaknya untuk mengeksekusinya, untuk menyembelihnya sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki ketetapan yang lain. Allah ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalilur Rahman, orang khusus, kekasih dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menginginkan ada makhluk, ada seseorang selain Allah Subhanahu wa taala yang lebih dicintai oleh Nabi Ibrahim. Maka Allah ingin membuktikan bagaimana kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala cinta itu terbukti bahwasannya anaknya yang dia cintai sekalipun tak mampu menghalangi dia untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Maka Nabi Ibrahim pun lolos dari ujian ini. Allah gantikan anaknya tadi dengan seekor kambing yang besar. Dan disembelihlah kambing ini sebagai ganti dari anaknya. Dan ini dicatat adalah di antara kunjungan Nabi Ibrahim ke Mekah pada saat itu. Dan kunjungan kedua, tatkala Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Wa idh ja'alna al-bait wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait wa Ismail. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Itu tatkala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendirikan bangunan Ka'bah. Menjadikan Ka'bah itu merupakan bangunan yang memiliki tembok-temboknya. Karena pada saat itu Ka'bah sudah ada, akan tapi hanya baru berupa pondasi. Pondasi saja, nampak di atas permukaan, seperti tanah yang tinggi. Dan kemudian oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail ditinggikanlah bangunan Ka'bah ini. Dan kemudian bangunan tersebut dijadikan sebagai sentral peribadatan dan pusat kiblat bagi Nabi Ismail dan anak cucu keturunannya. Dan kunjungan yang ketiga yang tercatat dalam sejarah, Nabi Ibrahim alaihissalam berkunjung kepada Ismail tatkala Nabi Ismail membina mahligai rumah tangga. Yaitu tatkala Nabi Ibrahim berkunjung ke wilayah Mekah, ke negeri Mekah pada saat itu. Dan dia tidak mendapatkan anaknya ada. Dan dia tidak mendapatkan anaknya ada di situ. Dan kemudian Nabi Ibrahim masuk ke rumah Ismail dan bertanya kepada istrinya, "Di mana Ismail?" Maka istrinya berkata, "Dia sedang berburu di luar." Nabi Ibrahim pun bertanya, "Gimana keadaan kalian? Bagaimana kehidupan kalian di pernikahan kalian ini?" Maka istrinya terus mengomel.
istrinya tidak bersyukur dengan keadaan itu. Banyak berkeluh kesah, beginilah keadaan kami, begini, begitu. Berkeluh kesah. Dari A sampai Z perkataannya penuh dengan keluh kesah, penuh dengan hal-hal yang berkait dengan keluhan, ratapan dan lain sebagainya. Dan tidak bersyukur dengan keadaan yang ada. Maka saat itu Nabi Ibrahim menitipkan pesan kepada istri Nabi Ismail ini. Nabi Ibrahim berkata, kalau suamimu pulang, katakan padanya, ganti palang pintumu. Maka pada saat itu pulanglah Nabi Ismail. Dan dalam kondisi Nabi Ibrahim juga sudah tidak ada di Mekah, sudah keluar dari wilayah Mekah. Dan dia mendapatkan seperti ada aura-aura kedatangan tamu di situ. Dan dia menyadari ada seseorang yang datang. Lantas dia bertanya kepada istrinya, adakah seseorang yang datang ke rumah kita, wahai istriku? Istrinya berkata, ada. Dia adalah ayahmu Ibrahim. Apa yang dipesankannya? Ditanya oleh Ismail. Dia memesankan kepadaku untuk menyampaikan kepadamu agar dirimu, wahai suamiku, mengganti palang pintumu. Maka pada saat itu Nabi Ismail memahami apa yang dikatakan oleh ayahnya. Langsung dia berkata kepada istrinya, hari ini pergilah engkau kepada keluargamu. Hari ini engkau kuceraikan. Karena ini adalah perintah dari ayahandaku. Maka pergilah istri tersebut dan diceraikan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Dan menikah Nabi Ismail dengan perempuan yang lain. Dan selang beberapa waktu, Nabi Ibrahim kembali berkunjung ke Makkah pada saat itu. Dan didapatkannya juga Nabi Ismail tidak ada di situ. Lantas dia bertanya kepada istrinya, di mana suamimu, wahai wanita? Dia sedang berburu, wahai ayah. Gitu. Bagaimana keadaan kalian? Bagaimana rumah tangga kalian? Bagaimana ekonomi kalian? Maka saat itu istrinya dengan lapang dada dan penuh rasa syukur memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji suaminya dan bersyukur dengan keadaan yang ada. Lantas Nabi Ibrahim alaihissalam menitipkan pesan kepada istrinya Nabi Ismail. Kalau suamimu pulang, katakan padanya agar dia mempertahankan palang pintunya. Maka datanglah Nabi Ismail alaihissalam tatkala ayahnya telah pergi dan dia menyadari akan ada kedatangan tamu di situ. Dan dia bertanya, adakah orang yang datang? Ada. Ayahmu Ibrahim. Apa yang dikatakannya? Dia mengatakan agar engkau mempertahankan palang pintumu. Maka Nabi Ismail pun tersenyum dan bangga akan pilihannya. Karena itu adalah wasiat perintah dari Nabi Ibrahim untuk dia mempertahankan istrinya. Inilah sejarah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi salah seorang yang memiliki peran penting dalam peradaban Arab. Ketika dia menempatkan Nabi Ismail alaihissalam di wilayah tandus yang kering kerontang. Dan kemudian dari itu muncul peradaban-peradaban dengan bertemunya dua budaya, dengan terjadinya perkawinan di antara mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah sejarah Arab dari letak geografis dan asal suku mereka. Maka pada pembahasan berikutnya kita akan membahas terkait dengan bagaimana keadaan lembaga pemerintahan di wilayah Arab dan bagaimana kehidupan mereka dari pola agama, kebudayaan, dan kelebihan-kelebihan mereka. Agar kiranya gambaran terkait sirah nabawiyah menjadi satu hal kesatuan yang utuh di dalam pembelajaran kita dan menjadikan kita memahami bagaimana perubahan itu muncul dan dari mana perubahan itu dimulai. Maka demikianlah pembahasan dari sirah nabawiyah pada kesempatan kali ini. Dan kita akan lanjutkan pada edisi-edisi berikutnya. Tetap bersama kami dalam serial Sirah Nabawiyah hanya di Salam TV. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.